Ngaso Ngariung Sore. Ini kan yang juga dikeluhkan oleh abang-abang macam Bang Fahri Hamzah gitu misalnya dengan KPK gitu misalnya. Ini kita masuk ke KPK ya, dan walaupun ranahnya sama-sama hukum ya. Ini KPK ini kenapa sih kita itu berkawan aja nggak bisa, ketemu aja nggak bisa gitu kan. Dia bentengi dirinya sedemikian rupa, pekerjaannya suci, kami ini pekerjaan kami penuh dengan lumpur gitu. Kami ini jahat, dia baik, KPK yang lama bukan yang sekarang gitu. Nah ini kan juga problem juga gitu dalam penegakan hukum. Jadi gitu. awal karena aku terlibat juga membentuk KPK ini. KPK ini terus terang aja udah gimana ya, maksud aku udah salah kaprah. Sebenarnya dulu idealisnya ada jaksa, bekas jaksa, ada polisi, kemudian ahli-ahli hukum yang jadi pimpinan KPK. Nah kemudian waktu Jokowi 2014 berencana membuat Abraham Samad, ketua KPK, jadi wakil presiden, saya ngomong sama Jokowi di restoran Loro Jonggrang yang di Menteng itu, saya bilang, supirmu siapa? Saya bilang sama Jokowi. Kenapa? Ada supir, dia waktu itu gubernur. Suruh dulu masuk supirmu kemari. Bikin label di dada dia, ketua KPK. Lebih hebat dari Abraham Samad tuh. Gitu loh. Jadi rekrut pemilihan pimpinan KPK ini sudah tidak seperti yang dicita-citakan awal. Gitu loh. Bahkan ada juga mereka berambisi malah untuk katakanlah supaya mereka biar terpilih. Dan sebetulnya kita tahu bahkan internal KPK ketika itu sedang memproses pelanggaran etik Abraham Samad kan. Iya. Jadi aku bilang tidak seperti bayangannya Mas itu pimpinan KPK ini. Bilang gitu. Ini udah salah kaprah. Gitu loh. Ada dua. Jadi aku bilang ke Jokowi itu kaget dia. Coba kasih supirmu, bawa kemari. Pak Bejo namanya, Mas Bejo. Kasih tanda ketua KPK. Oh lebih hebat dari Samad. Baru nyambung. Baru nyambung. Pertanyaan saya dua, mohon izin Opung. Dua nih pertanyaannya. Yang pertama, apakah betul, jadi berarti waktu itu di 2014 ada rencana dong Pak Jokowi meng-hire atau meminang Pak Abraham Samad sebagai calon wakil presiden. Seberapa kuat waktu itu? Berarti ada niat dan kekuatan itu loh. Dan yang kedua, apa dosa-dosa yang menurut Opung dilakukan oleh Pak Abraham Samad sehingga Opung punya kesimpulan bahwa supirnya Pak Jokowi, which is Pak Subedjo SBJ. Kalau di Amerika ada LBJ, ini ada SBJ. Bos Pak Bejo ini saya kenal. Itu kalau dikasih logo ketua KPK lebih paten barang ini kata Opung. Coba dua pertanyaan itu, Pung. Nah, pertanyaan terus terang aja, kalau tahu peta waktu itu sebenarnya itu hanya nampung-nampung pikiran, ide, dan dia juga tidak menentukan. Jokowi tidak mempunyai porsi di atas 50%, 60% menentukan siapa wapres dia. Kekuatan-kekuatan pendukung dia. Ya kan, Megawati lah, siapalah, ini tidak sampai ke tingkat ada otonomisasi ke dia untuk wapresnya. Bahwa itu jadi wacana, punya pikiran, dia bisa-bisa saja gitu loh. Nah, katanya yang akhirnya yang terpilih itu JK tuh Bang Panda punya peran juga. Enggak juga, enggak. Gimana kenapa kalau gitu bisa ceritain jadi kenapa JK yang jadi? Waktu saya tanya JK di rumahnya, aku bilang, gimana? Aku dengar mau maju jadi wakil. Terus sampai sekarang saya belum kenal, belum ketemu dengan Jokowi. Tapi Cahyokumolo sama Puan Maharani sudah diutus ibu menanyakan saya, apakah saya bersedia jadi wakil apa tidak. Nah saya udah jawab, saya terus terang kagum dengan Ibu Megawati yang ketua-ketua partai 3%, bahkan 0,3% berani maju jadi capres. Ini 16, 17, 18% tidak maju jadi capres. Itu membuat saya kagum gitu loh. Maka begitu diusulkan ibu ke saya setuju untuk jadi ini. Ini yang perlu kita gali, kenapa Ibu Mega kok rela nggak maju ya? Menurut Bang Panda dengan posisi seperti itu.
Kalau saya lihat waktu itu ceritanya ke saya, Ibu Mega, dia bilang, Panda, apa nggak kau pikir saya nggak tahu malu? Loh kenapa? Saya kan sudah 3 kali kalah. Sekali sama Mas Dur, dia kalau panggil Gus Dur, Mas Dur. 2 kali sama SBY. Napoleon Bonaparte sampai dibuang ke Pulau Elba bisa bangkit lagi. Nggak ada itu. Aku dorong dia untuk maju. Oh, yang bilang Napoleon Bonaparte Bang Panda. Iya, Napoleon Bonaparte aja bangkit dari kekalahan. Kenapa Mbak nggak ini? Aduh Panda, aku udah nenek-nenek. Dia bilang begitu. Aku juga penasaran kenapa dia nggak maju gitu loh. Ya, itulah ceritanya ke saya. Kapan itu Bang? Dalam hati Opung agak 2014. 2014 sebelum menentukan mutusin Opung. JK. Dalam hati Opung, yes, Ibu Mega nggak maju, atau aduh sayang banget Ibu Mega nggak maju. Nah, Apa ya? dalam hati Opung nih, yes, Ibu Mega nggak maju, atau aduh sayang betul nih Ibu Mega nggak maju. Pintar kok macam-macam. Oh, iya. Ya aku tanya Opung, ya kan gimana Opung punya barang itu? Ya udah, apalagi yang dia aduh ini. Bandito. Dia menjawab apa adanya, Mega. Aku udah nenek-nenek. Apa kau pikir saya nggak tahu malu? Masuk di akal gitu loh. Iya. Tapi kenapa nggak itu Bang? Kan ada yang digosipin perjanjian apa tuh namanya, harusnya kan 2009 Batu tulis. Mega Prabowo, 2014 harusnya Prabowo Mega. Nah, ini jadi gini. Nah, ini perlu diluruskan kan Aku ini. tidak ikut dalam perundingan itu, tapi aku tanya Mega. Aduh Panda, seperti kau nggak tahu ini partai. Apa bisa saya gadaikan itu kedaulatan itu? Nggak mungkin lah saya bikin satu perjanjian untuk 5 tahun ke depan. Nggak ada itu, bahwa dalam diskusi-diskusi omongan nanti kalau apa calon nanti Prabowo ada, tetapi menjadi komitmen itu tidak. Tapi itu menjadi Itu- alternatif aja gitu ya. Kepada teman-teman Gerindra juga saya udah katakan itu angarang kalian. Nggak ada itu perjanjian batu tulis. Oh, jadi Prabowo nggak sakit hati dong kalau gitu harusnya. Iya, kenapa sakit hati? Orang tidak ada satu komitmen yang kemudian janjian ya nanti setelah ini Prabowo. Ya nggak juga gitu loh. Nggak seperti waktu JK dengan Pak SBY maju kan emang ada perjanjian tertulis kan kalau waktu itu yang pertama Iya, 2009. Ya. Bukan tertulis saja pembagian kerja. Iya, mungkin kita secara tertulis Iya. kan di Iya, ya. Kalau ini nggak ada perjanjian tertulis Nggak itu ada. jadi. Nah, itu kan yang selama ini dianggap oleh teman-teman di Partai Gerindra, ya PDI Perjuangan dan Ibu Mega ini melanggar komitmen, melanggar janji politik yang selama ini udah dirancang. Dan yang kedua, apakah kalau misalnya tertunda 2 kali pemilu, batu tulis ini akan terrealisasi di 2024? Nggak, dengar dulu, dah ada cerita itu. Cerita bahwa janji di batu tulis untuk kemudian selanjutnya PDI Perjuangan mengusulkan Prabowo, gilirannya Prabowo, nggak ada itu. Nggak ada. Bahwa diasumsikan ada, ya bisa-bisa saja. Dan itu secara karakteristik partai sangat tidak mungkin. Mekanismenya nggak ada gitu loh. Iya. Nggak ada. Terus siapa yang bohong, Pung? Apa ya? Nggak ada yang bohong. Kenapa yang bohong? Orang dari kita juga nggak pernah ngomongin begitu. Kan ada yang ngomong. Siapa yang ngomong? Dari mereka yang ngomong. Berarti Ya urusan mereka lah itu. Ya kan bebas saja orang mengapakan. Gitu loh. Tapi ada yang lebih kekinian nih karena kan yang nonton banyak milenial ya. IQ. Yang lebih kekinian itu kan yang beredar itu kan sempat ada dorongan kuat ya, Pak Jokowi mau maju 3 periode. Tapi liar juga kelihatannya Ibu Mega sangat keras menentang itu ya. Itu bisa cerita nggak latar belakangnya itu? Itu cerita kalah-kalan itu di bawah rembulan Ya. di tengah malam. Nggak ada itu. Oh. Menjadi dilempar isu kemudian dianggap benar tiga periode, diperpanjang ini, dibikin jadi apa? Tak ada, omong kosong. Tapi kalau kita dengar ikutin tweetnya Hasto gitu misalnya kan Apa ya? seperti seolah-olah bahwa upaya untuk 3 periode atau perpanjangan ini serius dan Ibu Mega serius menahan itu. Enggak juga. Enggak ya? GBK.
Nah, soalnya ini Opung baru-baru ini nih tanggal 26 ya, Dik, hari 26 Sabtu. November ya. Bakal ada kumpul-kumpul relawan Jokowi sangat besar gitu. Stadion GBK. Ya, itu apa tujuannya kan Pak Jokowi udah nggak mau calon lagi kalau misalnya tidak perpanjangan atau tidak melanjutkan. Tapi ini sangat besar katanya sampai berapa ratus ribu deh, 200.000 orang ya. Pokoknya kapasitas stadion lah. Stadion aja Jadi 100.000 gini ya, gitu. ada yang konyol, saya harus katakan konyol, ada yang fatal. Karakteristik relawan itu bukan organisasi partai, bukan organisasi sukarelawan. Jadi kalau ada ketua kumpulan pergi ke tempat Prabowo memberikan dukungan, lucu. Pimpinan Projo ketemu ke tempat Prabowo, dia nggak bisa mengklaim relawan itu sangat cair. Relawan itu sangat tulus, sangat ikhlas terhadap isu-isu yang mau didukungnya. Mereka itu bukan organisasi yang kemudian pimpinan anak cabang, dewan pimpinan cabang, DPC, kemudian juga ranting, anak ranting, enggak. Namanya juga relawan. Dia sangat ad hoc ya. Iya, jadi kemudian ini mau dikhianati, lihat sendiri nanti. Saya misalnya sebagai pimpinan relawan, nggak bisa saya mengklaim bahwa dengan aku katakan A, maka semua akan ikut A. Berarti dia nggak tahu relawan. Maka aku lihat, pergi ke tempat Prabowo, memberikan dukungan pada Prabowo, pimpinan daripada relawan, apa? Aduh kasihan. Tapi kalau yang ke Pak Prabowo itu masih mending menurutku, Opung. Karena misalnya gini, dalam artian ini 2024 masih ada pemilu. Bukan sehingga, boleh lah ketua Prabowo bersilaturahmi. Silakanlah, bagus lah itu. Untuk keapaan bangsa kita, bagus. Tapi jangan klaim. Iya, gitu loh. Begitu dia klaim, emang organisasi apa ini relawan ini? Nah, itu satu tuh varian. Nah, varian baru lagi ada yang berkumpul nih. Ini varian ini nih agak beda nih sama yang berkumpul tanggal 26 ini nih. Yang 26 ini narasinya beda faksi lah ya. Rame, iya beda faksi, dan ramenya itu cerita soal perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Katanya kan belum terjadi. Apapun yang dibicarakan itu satu rekreasi politik. Ya kan, hiburan, dapat makan, ya kan, dapat rame-rame sama teman. Ya boleh lah. Dalam suasana keapaan sih rekreasi kumpul puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kalau kemudian diklaim sebagai power, naif. Tapi kalau Ibu Mega kan memang ingin ada GBHN ya, Iya. Tapi kan seperti kata Bambang Susatyo yang ketua MPR, masalahnya kan kalau GBHN dibuat oleh MPR, begitu selesai, maka calon presiden itu yang dicari adalah yang bisa menjalankan GBHN ini kan. Nah, itu artinya yang milih bukan lagi rakyat langsung gitu, tapi MPR lagi seperti zaman dulu gitu. Mandataris kan, dia mandataris MPR gitu loh. Nah, tapi kan Bu Mega nggak begitu. Sebenarnya gimana sih ini antara penafsiran Bambang Susatyo dengan keinginan Ibu Mega untuk jadi gini, penafsirannya Bambang Susatyo terlampau jauh seperti MPR zaman dulu, akan ke situ. Pengertian daripada Mega ada guidance, ada satu policy kebijakan mengenai pembangunan ini dalam diformulasikan dalam garis besar haluan negara. Apa itu gitu loh. Sehingga adalah kontinuitas, adalah kemudian langkah-langkah yang positif yang kemudian terukur sehingga tidak lari di tempat. Itu sebenarnya. Jadi idealisnya sebenarnya adalah garis besar haluan negara. Tapi tetap presiden dipilih langsung. Tetap rakyat dong. Oke. Nah, Pung, ini mohon izin kembali ke rencana tanggal 26 November nih, show force atau kumpul akbarnya lah para relawan Jokowi. Ari tadi sudah sempat menyitir bahwa ada sayup-sayup kabar terdengar bahwa salah satu agenda yang akan dimunculkan lagi-lagi nih, mungkin kalau 3 periode terlalu naif, mungkin cari jalan tengahnya perpanjangan masa jabatan. Nah, kalau misalnya ada ide-ide atau aspirasi itu kemudian muncul dalam forum-forum relawan, menurut Opung gimana? Ya enggak ada apa-apa, bagian lawak aja, lucu-lucu aja.
Nggak ada, karena gini ya, nggak punya pengaruh, nggak punya dampak, nggak punya power untuk mengapakan itu gitu loh. Satu stadion, Bung. Loh bisa aja satu stadion. Tapi itu malah menjengkelkan Ibu Mega aja kan. Bukan kalau kita pasal lihat. menjengkelkan Ibu Mega. Sekarang kan yang permainan semua ini kan kunci apanya kan di pimpinan-pimpinan partai. Kalau lebih apalagi lebih detail lagi di pimpinan-pimpinan fraksi. Kekuatan real daripada demokrasi ini di fraksi-fraksinya, di anggota DPR-nya gitu loh. Mereka. Jadi bukan menggerakkan massa, mengapakan massa ini. Sebagai ini hiburan politik, sebagai rekreasi, ya bagus-bagus saja. Tapi kemudian itu yang menjadi power menentukan, nanti dulu. Ya. Kalau misalnya itu dianggap atau diasumsikan orang menjadi juga aspirasi dan suara dan keinginan presiden, gimana, Bung? Dan yang mana? Tadi Relawan Perpanjangan. ya kalau partai kan untuk beraspirasi dan bersuara ada rule of the game-nya. Kalau relawan kan strukturnya relatif nggak seketat parpol gitu. Jadi ada yang mengartikan bahwa suara relawan ini adalah suara keinginan presiden gitu untuk perpanjangan. Ya alhamdulillah lah. Tapi itu kan melanggar konstitusi. Loh yang iya, artinya maksud aku relawan ini sangat bagus sekali. Ada penyaluran, ada ada wadah aspirasi perhatian dan dari ketertutupan partai-partai, dari ketidakinian. Itu bagus. Dalam alam demokrasi kita ini bagus. Tapi jangan itu bikin seperti power yang seperti power partai gitu loh. Karena kewenangan menentukan wakil siapa calon tuh di partai dan gabungan partai. Gitu loh. Bukan mereka. Itu ini biar jelas dulu gitu loh. Jadi bahwa mereka itu Jadi maksimum paling mereka bisa mendorong partai, Iya. tapi nggak bisa menentukan kan. iya. ya. Nah, pada intinya Opung yang menjadi kawan curhat dan kawan dekatnya presiden merasa yakin betul bahwa presiden tidak punya keinginan atau aspirasi itu Untuk 3 periode. atau perpanjangan. Ya enggak lah, jauh panggang dari api lah. Nggak ada itu. Mungkin orang sekelilingnya yang mau ya. Iya, orang sekelilingnya mungkin tadi dia enggak lah. Orang sekelilingnya ada kemungkinan lebih mau dari presiden, Bung. Apa ya? Orang sekelilingnya presiden. Gimana coba? Jadi gini ya, buka kulit tanpa isi. Peranan kekuasaan presiden ini juga tidak utuh 100% dia. Ada juga intervensi ke dia. Ada juga ikut yang membantu-bantu mengatur ke dia. Gitu. Apakah dari Mega, apakah dari Pratikno, apakah dari siapa? Ada aja. Iya. Tapi kan harus kita akui isu ini membuat problem Jokowi sebagai presiden lame duck gitu, ya kan? Biasanya kan kalau presiden yang udah pasti nggak maju lagi itu powernya turun drastis kan, karena dia lame duck. Tapi kalau masih ada isu-isu, wah mungkin diperpanjang, wah powernya nggak turun kan, nggak terlalu turun paling nggak. Kalau saya lihat gini. Apa itu bagian dari triknya itu Iya. supaya lame duck-nya nggak turun? Enggak. Gimana? Saya pikir ya kalau kita pakai apa itu kriteria lemdak apa segala macam. Ini unik dia ini. Iya. Unik lah. Boleh compare dengan presiden-presiden sebelumnya. Unik dan saya tidak melihat decline atau makin turun setelah dia misalnya makin menghadapi 2024. Makin kreatif. Itu lihat dia punya style dia itu. Dia kalkulasi kan. Si kawan ini kan pedagang juga nih, Jokowi ini. Untung rugi dia tahu. Coba lihat tuh, plongnya dia ngomong di Golkar. Seenaknya dia ngomong di Golkar. Betul-betul kayak dia itu partai Golkar. Pakai Kenapa? jaket kuning itu ya? Iya, kenapa? Dalam hati dia, gua udah kasih kalian banyak. 3 Menko. 2 Menko, apa segala macam. Dilihat tuh dia ngerti kalkulasi politik gitu loh. Iya kan? Oh, permainan kekuasaan itu begitu rupanya. Lu apa man? Pan, gua kasih kau menteri. Gue ini langsung Zulkifli. P3 agak macam-macam pakai ini. Harso nggak aku ganggu, Bappenas, ketuamu apa? Tapi jangan banyak lagi.
Wah ini pemain Jadi ini kira-kira pesannya, Koalisi Indonesia Baru, lo ikut gua. Kalau enggak, ya kan? Indonesia Bersatu. Banyak nih rugi nih, 2 Menko, 1 Menteri, ya kan? Nah kalau koalisi Anies Baswedan ini gimana Pung? Kan banyak yang menganggap bahwa ini akan layu sebelum berkembang, semakin ruwet ya. Bahkan kata kawan baik Opung namanya Fahri Hamzah ini batal ini koalisi karena Bandar belum sepakat. Nah gimana Opung? Aku nggak bisa komentari ya karena ini baru pertama kali dalam politik Indonesia dia ini bakal calon sudah dianggap seperti calon. Supaya di framing diapakan seperti calon. Dia bakal. Dan kemudian yang mendukung dia di atas kertas sekarang itu baru 7-8%. Nasdem. Tapi penampilannya seperti sudah resmi gitu loh. Kayak membohongi rakyat gitu loh. Anies datang ke Medan. Wih, dia ini masih bakal calon ya. Nggak ada gitu. Diolu-olukan bahwa dia lah sudah calon gitu loh. Nah terus kita bahas. Ya enggak lah. Habislah ini energi kita gitu loh. Iya dong. Apa yang mau kita bahas? Tapi kan koalisinya udah 90% kemarin ya Mas Ar ya. Bilangnya udah terbentuk. Aku punya teman juga di PKS. Mereka ngomong ke saya, masih tergantung Dewan Suro. Dewan Suronya belum bertakjim. Berarti nggak kau belum mengambil satu keputusan. Dan itu tidak untouchable, tidak ada yang bisa nyentuh itu, intervensi itu. Itu 2-3 orang temanku di PKS ngomong, gitu loh. Belum lagi yang Demokrat. Aku juga punya teman-teman di Demokrat, gitu loh. Jadi ya itulah yang nyatanya. Kalau di internal koalisi ini antara pucuk-pucuk pimpinannya atau para kingmakernya, Opung melihat ada potensi lebih banyak potensi menyatunya atau lebih banyak potensi daya tolaknya antara Bang Surya, ada Pak SBY, ada AHY, ada Soebul Iman, ada. Itulah kau terlampau polos. Makin sulit ini prosesnya, makin ruwet, makin naik harganya. Iya dong. Makin tempel diapain, makin bargainingnya makin ini, cincainya makin ini gitu. Gampang dibaca lah. Gitu loh. Siapa yang lagi naikin bargain? Siapa yang di antara mereka? Iya kan? Itu kan simple aja. Akhirnya ketergantungan makin tinggi. Waktu sudah makin dekat. Apalagi ada ini. Wah, apa cantik lah ini permainan ini. Nah, tapi kalau buat Jokowi kan makin tidak jelas gitu, makin bertahan powerful dia kan. Iya dong. Iya. Dia nikmati. Makanya Opung bilang Pak Jokowi lagi kuat-kuatnya itu bukan hanya karena kemampuan Pak Jokowi membangun kekuatan politik, tetapi juga ketidakpastian antara partai-partai ini buat koalisi juga belum ketemu. Betul. Sehingga satu yang pasti adalah beliau sendiri kan. Iya. Dan itu yang jadi bagaimana dia memainkan power itu, bagaimana dia memainkan kekuasaan itu. 10 hari sebelum dia dilantik di Taman Surapati masih gubernur, saya dengan beberapa orang ketua DPD ngomong sama beliau, sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, ada bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Saya uraikan itu. Nah, dendam kekuasaan itu sekarang lagi dia mati nih sekarang. Bagaimana kekuasaan itu saling mengintip, saling mengapa gitu loh. Dan kemudian waktu saya ke Istana Bogor, mau naik ke mobil saya malam-malam, itu dia bilang ke saya belum terkejut badan loh. Kata dia. Masih ingat ya? Masih belum terkejut badan, kata dia kan. Artinya yang mau saya gambarkan ini, dia sendiri bagaimana ya, dia nikmati. Dan ini di puncak-puncak, bayangin Prabowo bisa jadi pembantu dia. Nggak ada di kamus itu, nggak ada di buku itu. Jadi pembantunya, gitu loh. Yang rivalnya, Bang Botul ini
Kok segala macam kamus dia oleh timnya Prabowo, tim sukses, tim apa ya, atas kelemahan-kelemahan Jokowi. Pakai konsultan dari Amerika. Iya, segala macam. Iya kan? Iya. Harus itu disimpan semua di laci. Dan kemudian mengaku, siap Bapak Presiden. Kan begitu ceritanya. Iya. Pak, saya besok mesti berangkat dengan Pak JK. Dengan 3 pengusaha-pengusaha ikan. Saya tidak setuju dengan pengusaha ikan ini. Terus gimana? Tugaskan ke saya Pak, ke tempat lain. Biar saya ada alasan dengan JK. Untuk saya tidak ikut. Dianggap ini sengaja dipasang Rizal untuk menetralisir atau mengeliminasi peran dari Wapres. Wah, tak sehat ini saya bilang. Keahlian dalam ibarat dalang lah ini. Iya, Kapan wayang dikeluarin, Iya. kapan dimasukin kotak, kapan Andi kan